Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari struktur data Q dan DQ. Yang pertama yaitu Q. Q adalah struktur data di mana tempat untuk penambahan data dan penghapusan datanya dilakukan di tempat yang berbeda. Untuk penambahan datanya, ujungnya dinamakan ujung front, sedangkan untuk penghapusan datanya dinamakan rear. Q ini menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Jadi, misal, ini adalah kedua ujung. Ini ujung satu, anggap ini ujung front, dan ini ujung rear. Nah, data ini hanya bisa ditambahkan melalui ujung ini. Tambah data sampai ini. Lah, data yang di sini, kita kan untuk menambahkan data yang pertama masuk. Kemudian terus geser data yang pertama masuk sampai ke sini. Nah, jadi data yang keluar ini di posisi rear, yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Untuk operasi Q sendiri, ini adalah Q. Ini yang pertama yaitu untuk inisialisasi struktur data Q kosong. Kemudian NQ ini untuk menambahkan data baru pada Q. DQ ini untuk penghapusan datanya. SMT ini untuk pengecekan apakah data dalam struktur data Q ini kosong atau tidak. Size ini untuk menentukan banyaknya data Q. Untuk implementasinya ke dalam bahasa Python yaitu ini. Yang pertama create Q. Ini fungsi untuk membuat Q-nya. Dengan Q inisialisasinya adalah list. Kita menggunakan implementasinya menggunakan list dalam struktur data Python. Dalam bahasa pemrograman Python. Daturnya Q. Nah, NQ ini untuk penambahan data. Di sini menggunakan metode dari list yaitu metode insert. Metode insert ini nantinya data yang pertama kali masuk nanti akan terus bergeser. Misal, saya masukkan data pertama yaitu angka 3. Kemudian angka 3 ini otomatis berada di indeks 0 pada pertama kali penambahan datanya. Kemudian saya masukkan angka 4. Lah, data 3 tadi yang saya masukkan akan bergeser menjadi indeks 1 dan angka 4 yang saya masukkan kemudian itu bergeser itu akan ditempatkan di indeks ke 0. Begitu selanjutnya. Data yang baru masuk itu akan langsung berada di indeks 0, sedangkan data yang sudah masuk tadi itu akan terus bergeser indeksnya. Kemudian DQ. DQ ini untuk penghapusan data. Di sini menggunakan metode pop. Ini data yang dihapus yaitu data yang berada di ujung, misal di indeks terakhir. Saya kan tadi sudah penjelasannya yaitu untuk penambahan dan penghapusan datanya dilakukan di tempat yang berbeda. Lah, untuk penambahannya kita kan ditambahkan di indeks ke 0. Lah, untuk penghapusannya ini menggunakan pop. Penghapusan datanya yaitu data yang ke terakhir, data indeks terakhir. Kemudian ini is empty, ini untuk pengecekan apakah Q-nya kosong atau tidak. Kemudian size, kita menggunakan len Q, menggunakan len dengan argumen yaitu Q itu sendiri atau data listnya. Kemudian untuk yang DQ, kalau tadi Q, penghapusan dan penambahan datanya di tempat yang berbeda, artinya satu ujung hanya untuk masukkan data, satunya lagi hanya untuk penghapusan data. Nah, kalau DQ ini untuk penghapusan data ataupun penambahan datanya bisa dilakukan di kedua sisi, baik itu di posisi front maupun rear. Front atau rear itu sama-sama bisa untuk penambahan data atau penghapusan datanya. Untuk operasi pada DQ, yang pertama yaitu pastinya inisialisasi struktur data DQ kosong, DQ. Kemudian add front, ini untuk penambahan data di ujung front. Kemudian add rear, ini untuk penambahan datanya di posisi rear, pada ujung rear. Kemudian remove rear, ini untuk menghapus data di ujung rear. Kemudian remove front, ini untuk menghapus data di ujung front. SMT sama ini untuk pengecekan datanya kosong atau tidak. Size ini untuk mengetahui jumlah data. Selanjutnya yaitu implementasi dari
struktur data DQ ke dalam bahasa pemrograman Python. Sama, kita juga menggunakan list. Yang pertama yaitu untuk membuat DQ-nya, create DQ, kita membuat fungsi create DQ dengan tipe data list. Kita inisialisasikan DQ-nya tipe data list, di return DQ. Kemudian ini untuk menambahkan data pada posisi front. Nah, kita menggunakan kan list dalam Python, list untuk menambahkan data pada posisi front pada indeks ke 0 itu dilakukan menggunakan metode insert. Sedangkan untuk penambahan data rear itu bisa menggunakan metode append. Metode append ini kan penambahan data, misal data pertama ditambahkan itu ada di indeks ke 0, kemudian data kedua ditambahkan itu nanti otomatis akan berada di indeks 1 terus menerus sampai data ke n. Sedangkan insert ini akan menggeser data yang pertama kali dimasukkan. Kalau append itu langsung memasukkan data dan berada indeks ke berapa? Berada di indeks setelah data yang sudah ada. Kemudian remove rear. Remove rear ini menggunakan metode pop. Jadi data yang di pop ini data yang berada di indeks ke terakhir. Yang terakhir. Kemudian yang remove front ini kan otomatis, kalau pop itu otomatis akan meremove data yang berada di indeks yang terakhir. Sedangkan ini untuk remove front kita gunakan argumen parameter 0. Ini untuk inisialisasi indeksnya. Berarti nanti di remove front pop dalam kurung 0 ini untuk menentukan bahwa data yang akan di remove nantinya berada di indeks yang ke 0. Kemudian is empty, ini sama, ini untuk pengecekan apakah datanya kosong atau tidak. Kemudian size, ini untuk mengetahui jumlah datanya sama menggunakan len karena ini list. Cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep dari struktur data Q dan DQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.